Halo adik-adik kelas remaja Alkitab GKI Paulus 25 Jayapura, apa kabarnya? Kembali kita bertemu di dalam Learn and Grow Together with Jesus. Pada kali ini kita mempelajari Alkitab kita, yaitu kitab Ayub, dengan tema rahasia penderitaan. Tapi sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milikmu. Senang bisa bergaul dengan teman-teman saudaramu, Kopang. Senang bisa berkumpul bersama saudara. Senang karena bisa mengerti permainan yang ditutur dan pujian yang dinyanyikan. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku harap kau
berbahagianya kita menjadi milik Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kitab Ayub, kitab ini merupakan kitab yang pertama dalam kumpulan kitab-kitab syair atau nyanyian atau puisi. Nama Ayub atau Yob atau Yobe berarti permusuhan dalam bahasa Ibrani. Ayub adalah orang yang berbudi baik dan mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang kemudian mengalami musibah hebat. Ia kehilangan semua anaknya dan segala harta bendanya, lalu dihinggapi penyakit kulit yang menjijikkan. Dalam 3 rangkaian percakapan yang bersajak, si penulis menggambarkan bagaimana teman-teman Ayub dan Ayub sendiri menanggapi petaka itu. Pokok yang penting dalam percakapan-percakapan itu ialah yang menyinggung cara Allah memperlakukan manusia. Pada bagian akhir, Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Ayub. Mari kita saksikan. Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana.
Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Kitab Ayub begitu dalam pesannya dan merupakan kitab yang sangat unik dalam Alkitab karena beberapa alasan. Kisahnya terjadi di tempat yang tidak diketahui dengan jelas dan lokasinya jauh dari Israel, yakni di tanah Uz. Tokoh utamanya, Ayub, bahkan bukanlah orang Israel. Dan penulis yang tanpa nama tidak mencatat kisah ini dalam periode sejarah yang jelas. Namun sepertinya hal ini sengaja dilakukan. Sepertinya penulis tidak ingin perhatian kita dialihkan oleh pertanyaan-pertanyaan historis. Sebaliknya, dia ingin kita fokus kepada kisah Ayub dan kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat penderitaan yang dialaminya. Kitab Ayub memiliki desain sastra yang sangat jelas. Kitab ini dibuka dan ditutup dengan prolog naratif singkat dan kemudian epilog. Bagian tengah kitab ini syarat dengan puisi Ibrani yang menyuguhkan percakapan antara Ayub dengan 4 lawan bicara yang disebut dengan sahabat-sahabat. Percakapan ini kemudian diakhiri dengan serangkaian pidato puitis yang disampaikan oleh Allah kepada Ayub. Mari kita gali dan lihat bagaimana semua ini berlangsung. Prolog memperkenalkan kita kepada Ayub dan kita dapati bahwa ia tidak bercacat celah. Seseorang yang hidup benar dan menghormati Allah. Dia orang yang sangat baik. Kemudian tiba-tiba kita digiring ke alam sorgawi dan Allah sedang mengadakan pertemuan dengan sidangnya. Itu adalah sebuah gambaran yang lumrah dalam perjanjian lama yang menggambarkan bagaimana Allah menjalankan dunia ini.
Dan di antara penghuni sorga terdapat satu sosok yang bernama Setan, yang dalam bahasa Ibrani berarti penuduh atau pendakwa. Seolah-olah kita sedang menyaksikan kejadian di ruang pengadilan. Allah menggambarkan Ayub sebagai sosok yang hidup benar, dan kemudian si pendakwa menantang kebijaksanaan Allah tentang pemberian hadiah kepada orang-orang benar seperti Ayub. Setan berkata bahwa satu-satunya alasan mengapa Ayub sangat taat kepada Allah adalah karena Allah telah memberkatinya dengan kemakmuran. Izinkan Ayub untuk menderita, maka kita akan tahu apakah dia sungguh-sungguh hidup benar. Dan Allah setuju untuk membiarkan si pendakwa menimbulkan penderitaan pada Ayub. Di titik inilah biasanya kita akan mulai bertanya-tanya, apa? Mengapa Allah melakukan itu? Dan kemudian kita berasumsi bahwa kitab ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa Allah mengizinkan orang baik menderita? Namun seiring kita terus membacanya, kitab ini tidak menjawab pertanyaan itu. Sama sekali tidak ada bagian yang menjawab pertanyaan itu. Bagian prolog membentuk pertanyaan sesungguhnya yang coba diangkat oleh kitab ini. Pertanyaan tentang keadilan Allah dan apakah Allah menjalankan alam semesta berdasarkan prinsip keadilan mutlak. Dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan itu muncul di bagian akhir kitab ini, bukan di bagian awal. Alasan utama mengapa Ayub menderita tidak pernah terungkap. Jadi bagian prolog ditutup dengan Ayub yang sedang menderita dan bingung karena ditegur istrinya dan dikunjungi oleh 3 sahabatnya yang mencoba membagikan hikmat dan nasihat. Mereka adalah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka semua bukan orang Israel, sama seperti Ayub. Mereka menyuguhkan pola pikir terbaik dari orang timur dekat kuno mengenai Allah dan penderitaan manusia. Ini membawa kita pada bagian utama kitab ini. Pertama, Ayub berbicara. Beginilah bagian dari kitab ini berlangsung. Pertama-tama, Ayub berbicara kemudian ditanggapi oleh salah satu sahabatnya. Lalu Ayub menanggapi sahabatnya itu, dan kemudian sahabat yang lainnya akan menimpali tanggapan Ayub dan seterusnya. Mereka bersahut-sahutan sampai 3 putaran. Dan perdebatan ini berfokus pada 3 pertanyaan ini. Apakah Allah benar-benar memiliki karakter yang adil? Dan apakah Allah menjalankan dunia ini berdasarkan prinsip keadilan mutlak? Jika demikian, bagaimana penderitaan Ayub bisa dijelaskan? Seperti yang akan kita lihat, Ayub dan sahabat-sahabatnya, mereka berpikir berdasarkan asumsi tentang seperti apakah seharusnya keadilan Allah di dunia itu. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan mutlak. Jadi jika seseorang itu bijaksana, orang baik-baik dan menghormati Allah, maka hal-hal baik akan terjadi padanya. Allah akan membalas kebaikannya. Namun jika seseorang itu jahat dan bodoh dan melakukan dosa, hal buruk akan terjadi padanya. Allah akan menghukumnya. Nah, pendapat Ayub yang terus-menerus diungkapkan adalah ini. Pertama-tama, bahwa dia tidak bersalah. Itu berarti penderitaannya bukan merupakan penghukuman dari Allah. Sekarang kita tahu dari prolog, kedua hal ini benar adanya. Ingat Allah sendiri mengatakan bahwa Ayub hidup benar dan tidak bersalah. Lalu Ayub mengakhiri pendapatnya dengan memberikan tuduhan kepada Allah, bahwa Allah tidak menjalankan dunia ini berdasarkan keadilan. Atau lebih buruk lagi, Allah itu memang tidak adil. Di sisi lain, sahabat-sahabat Ayub memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Allah itu adil. Itu artinya, Allah selalu menjalankan dunia sesuai keadilannya dengan cara seperti ini. Jadi pada akhirnya, mereka tidak menuduh Allah, melainkan Ayub. Ayub pasti telah melakukan sesuatu yang amat sangat buruk di hadapan Allah, sehingga dihukum seperti ini. Mereka bahkan mendaftar kemungkinan dosa yang mungkin sudah dilakukan Ayub. Ayub menyanggah semua hal ini. Bahkan dia menjadi sangat muak dengan sahabat-sahabatnya ini, sehingga dia membiarkan mereka begitu saja. Ayub membawa persoalannya langsung kepada Allah. Nah, hal yang harus diperhatikan saat ini adalah Ayub yang sedang mengalami emosi yang tidak stabil di dalam puisi-puisi ini. Dia selalu berpikir bahwa Allah itu adil. Tetapi sekarang dia tidak bisa mengaitkan itu dengan penderitaannya. Sehingga beberapa kali, Ayub sangat meledak-ledak dalam menuduh Allah sebagai pengganggu. Bahkan dalam satu kesempatan, Ayub menyatakan bahwa Allah telah merancang ketidakadilan dalam dunia. Tapi saat dia memikirkan hal itu, dia menjadi ketakutan karena dia ingin berharap dan percaya bahwa Allah itu benar-benar adil. Ayub menjadi sangat kacau di bagian ini. Lalu Ayub membuat pernyataan terakhir tentang ketidakbersalahannya. Dan dia menuntut agar Allah menemuinya secara pribadi dan menjelaskan semuanya.
Di titik inilah seorang sahabat yang mengejutkan datang. Elihu orang Bus. Dia bukan orang Israel tetapi memiliki nama Ibrani. Elihu memiliki pendapat yang sama dengan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Elihu berpendapat bahwa Allah itu adil, dan hal itu menyiratkan bahwa Allah selalu menjalankan alam semesta berdasarkan keadilan. Tetapi kemudian Elihu menarik sebuah kesimpulan yang lebih kompleks tentang mengapa orang-orang baik menderita. Kemungkinan hal itu bukan merupakan hukuman atas dosa di masa lalu. Mungkin Allah mengizinkan penderitaan sebagai suatu peringatan untuk menghindarkan seseorang berbuat dosa di masa depan. Atau mungkin Allah memakai rasa sakit dan penderitaan untuk membangun karakter atau mengajarkan pelajaran yang berharga. Elihu tidak mengatakan bahwa dia mengetahui alasan Ayub menderita. Namun satu hal yang pasti, dia meyakini bahwa Ayub salah dengan menuduh Allah tidak adil. Ayub bahkan tidak menanggapi Elihu dan percakapan itu berakhir. Sepertinya hikmat orang-orang kuno sudah dihabiskan dan misterinya tetap ada. Kemudian secara tiba-tiba Allah datang dalam rupa angin puyuh. Dan dia menanggapi Ayub secara pribadi. Pertama-tama, Allah menanggapi tuduhan-tuduhan Ayub bahwa Allah tidak adil dan tidak cakap dalam menjalankan dunia ini. Jadi Allah mengajak Ayub untuk berjalan mengelilingi alam semesta, dan Allah mulai mengajukan segala pertanyaan kepada Ayub tentang keteraturan dan asal mula alam semesta. Apakah Ayub pernah mendampingi Allah ketika dia menciptakan dunia dan mengatur bintang-bintang? Apakah Ayub pernah memerintahkan matahari untuk terbit atau mengatur cuaca? Allah menaruh perhatiannya pada detail-detail yang ada di dunia yang bahkan tidak pernah dipahami oleh Ayub. Kemudian Tuhan mulai membahas detail yang menggambarkan kebiasaan merumput kambing gunung dan bagaimana rusa melahirkan, atau pola makan singa dan keledai liar. Apa maksud semua ini? Ingat asumsi Ayub dan sahabat-sahabatnya tentang bagaimana seharusnya bagi Allah untuk menjalankan dunia ini sesuai keadilan. Di balik asumsi tersebut adalah asumsi yang lebih dalam, yaitu bahwasanya Ayub dan para sahabatnya memiliki perspektif yang cukup luas tentang kehidupan untuk membuat klaim tentang bagaimana seharusnya Allah menjalankan dunia ini. Dan tanggapan Allah melalui perjalanan ini membongkar semua asumsi itu. Pertama-tama, ditunjukkan bahwa alam semesta sangat luas, tempat yang kompleks, dan mata Allah tertuju kepada segala sesuatu yang ada di dalamnya, setiap detailnya. Di sisi lain, Ayub hanya memiliki sudut pandang yang sempit dalam kehidupannya. Pandangannya atas dunia ini sangatlah terbatas, sehingga apa yang tampak sebagai ketidakadilan bagi Ayub harus dilihat dari sudut pandang dan konteks yang jauh lebih luas. Ayub sama sekali tidak sepatutnya membuat tuduhan sebesar itu tentang Allah. Setelah perjalanan itu, Allah bertanya kepada Ayub jika dia ingin mencoba mengatur dunia selama 1 hari saja berdasarkan prinsip keadilan mutlak, seperti yang dipikirkan Ayub dan sahabat-sahabatnya, yaitu memberi penghukuman atas perbuatan jahat setiap orang dengan ganjaran yang tepat. Sesungguhnya menerapkan keadilan di dunia kita ini sangatlah rumit. Keadilan itu tidak selalu hitam dan putih seperti yang dipikirkan Ayub dan sahabat-sahabatnya, yang membawa pada poin terakhir Allah. Allah mulai menggambarkan 2 makhluk yang luar biasa, yaitu Behemoth dan Lewiatan, yang oleh orang-orang dianggap sebagai gambaran puitis dari kuda Nil dan buaya. Kemungkinan besar, mereka mengacu pada makhluk terkenal dari mitologi timur dekat kuno yang digunakan di bagian lain dalam Alkitab sebagai simbol kekacauan dan bahaya yang ada di dunia baik milik Allah. Makhluk-makhluk ini tidaklah jahat. Sesungguhnya Allah bangga kepada mereka. Namun mereka juga tidak aman. Intinya adalah dunia milik Allah sungguh luar biasa dan sangat baik, namun tidaklah sempurna atau selalu aman. Dunia milik Allah memiliki keteraturan dan sangat indah, tetapi juga liar dan terkadang berbahaya, sama seperti 2 makhluk yang luar biasa ini. Sehingga kita kembali pada pertanyaan besar tentang penderitaan Ayub. Mengapa ada penderitaan di dunia milik Allah? Entah karena gempa bumi atau binatang buas, atau dari sesama manusia. Allah tidak menjelaskan alasannya. Yang dikatakan Allah adalah bahwa kita hidup di dunia yang sangat kompleks, dunia yang luar biasa, yang pada tahap ini setidaknya tidak dirancang untuk mencegah penderitaan. Dan itulah tanggapan Allah. Ayub menantang keadilan Allah. Allah menanggapi bahwa Ayub tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang alam semesta untuk membuat klaim seperti itu. Ayub meminta penjelasan penuh dari Allah, dan yang diminta Allah adalah supaya Ayub percaya pada hikmat dan karakternya. Dan Ayub pun menanggapi dengan kerendahan hati dan penyesalan. Dia memohon pengampunan karena telah menuduh Allah dan mengakui bahwa dia telah bertindak melampaui batas.
Kemudian tiba-tiba kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat. Pertama-tama, Allah mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya salah, bahwa gagasan mereka tentang keadilan Tuhan itu terlalu sederhana, tidak sesuai dengan kompleksitas dunia atau hikmat Allah. Dan kemudian, Allah berfirman bahwa Ayub telah berbicara dengan benar tentang dia. Ini sangat mengejutkan, karena tidak bisa diterapkan pada semua hal yang telah Ayub katakan. Maksud saya, kita tahu Ayub menarik kesimpulan yang terburu-buru dan salah. Namun Allah tetap menerima pergumulan Ayub. Bagaimana Ayub datang dengan jujur di hadapan Tuhan dengan segala emosi dan rasa sakitnya, dan hanya ingin berbicara kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan itu cara yang benar untuk memproses semua ini, yaitu melalui perjuangan doa. Kitab ini ditutup dengan pemulihan atas kesehatan, keluarga, dan kekayaan Ayub. Bukan sebagai upah atas sikapnya yang baik, namun sebagai bentuk kemurahan hati Allah. Dan itulah akhir kitab Ayub. Jadi kitab Ayub tidak memecahkan teka-teki tentang mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Namun kitab ini mengundang kita untuk percaya pada hikmat Allah ketika kita menghadapi penderitaan dan bukan malah mencari alasan mengapa semua itu terjadi. Ketika kita mencari alasan, kita cenderung menyederhanakan Tuhan, seperti sahabat-sahabat Ayub, atau seperti Ayub, menuduh Allah hanya berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Jadi, kitab ini mengundang kita untuk secara jujur membawa penderitaan dan kesedihan kita kepada Allah dan percaya bahwa sesungguhnya Allah peduli dan Dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Dan itulah isi kitab Ayub. Kitab Ayub. Begitu dalam pesannya, Apa yang dapat kita pelajari dari kitab Ayub ini? Yang pertama, iblis bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, bagaimana Allah, siapapun dia, merupakan kitab yang terbuka di hadapan Allah. Allah itu Maha Tahu. Kita dapat lihat dari pembacaan kita di pasal yang pertama, ketika Allah menceritakan siapa Ayub. Iblis berdiri di belakang segala kejahatan yang melaknati dunia ini. Adik-adik, kita tahu bahwa Ayub tadinya dalam keadaan sehat dan sejahtera bersama dengan keluarganya. Tetapi atas permintaan iblis kepada Allah untuk mencobai Ayub, untuk melihat sejauh mana kebesaran dari iman Ayub, maka Ayub pun menderita. Itu sebabnya dikatakan bahwa iblis berada di balik segala kejahatan yang melaknati dunia ini. Karena Allah adalah Allah yang baik dan tidak memberikan yang jahat kepada manusia. Iblis tidak hadir di mana-mana tempat dan pula tidak Maha Tahu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut kepada iblis, karena iblis jauh lebih lemah dibandingkan dengan iman yang kita miliki. Kalau kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, maka iblis tidak akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Iblis tidak dapat berbuat sesuatu apapun jika Tuhan tidak mengizinkannya. Jadi segala sesuatu yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita karena izin Tuhan untuk mencobai iman kita. Seberapa jauh kekuatan kita percaya kepada Tuhan, dan itu Tuhan lakukan karena Tuhan tahu kita mampu menghadapinya. Iblis tidak dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang-orang saleh, tidak dapat berbuat di luar izin Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya sendirian, terutama di dalam masa sengsara dan pencobaan. Jadi jelas adik-adik, di dalam kitab Ayub kita mendapat gambaran, walaupun iblis mencobai kita, menghabiskan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, tetapi Tuhan tahu kekuatan iman kita dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Dia akan tetap bersama-sama dengan kita, terutama di masa-masa sengsara dan pencobaan itu. Supaya apa? Supaya kita tetap selamat, karena Tuhan menginginkan kita semua selamat. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, kehidupan ini terbuka bagi Tuhan dan Tuhan ingin kita mengenalnya secara pribadi.
Adik-adik, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kekuatan adik-adik, kemampuan adik-adik, kemampuan kita semua, kekuatan kita semua, Tuhan sudah mengetahuinya. Dan apabila kita dicobai oleh si iblis, Tuhan mengizinkannya karena kita diketahui oleh Tuhan bahwa kita mampu menghadapinya. Hal yang terutama lagi adik-adik, Tuhan menginginkan kita semua mengenal Tuhan dengan pribadi kita, secara pribadi. Tidak melalui perkataan orang lain, tetapi kita mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu bagi kehidupan kita? Adik-adik dapat membacanya juga di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Pencobaan bukan berasal dari Tuhan, tetapi Allah memperkenalkan itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk memurnikan hidup kita ini. Supaya orang tahu seberapa jauh kekuatan iman kita, seberapa percaya iman kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat membacanya di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 3-5 dan Yakobus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami agar kita meminta kepada Bapa di surga memberi perlindungan dari pencobaan. Mintalah dengan sungguh-sungguh adik. Karena kalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melindungi kita dari setiap pencobaan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 13-14 mengatakan, siapapun yang meminta di dalam namaku, aku akan mengerjakannya, agar Bapakku dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi jelas adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan bahwa apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus akan kerjakan untuk kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mintalah itu dengan sungguh-sungguh adik-adik. 3 kesimpulan itu berisi isi dari kitab Ayub yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa
Caroline Anjiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana. Tuhan mantapkan langkahku. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan memberkati kita semua, siapapun yang mendengarnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.